Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi yusril sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi online ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat ya Bu, semangat untuk mencapai atau mendengarkan ilmu dari Ibu Hajah Fatma Fisrini tentang akidah kecantikan muslimah. Bapak Ibu sambil menunggu yang lain mudah-mudahan bisa segera hadir, marilah kita awali acara kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga rencana kita untuk mendengarkan ilmu dari Ibu Hajah Fatma Fisrini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan dari awal sehingga akhir sampai selesai kita bisa mengikutinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sudah berapa Bu Wir yang mengikuti hari ini? Sudah alhamdulillah ya 61 Bu. 61. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Mungkin kalau kita pertemuan online biasanya jaringan ya Bu Wir masalahnya. Mudah-mudahan nanti kita dari awal akhir jaringan kita bagus ya Bu, dan pendengaran yang kita terima dari penjelasan Ibu Fisrini jelas seperti itu. Ibu-ibu, kami mohon semua kameranya dinyalakan. Kita akan foto, nanti Ibu Win akan memfoto semua peserta karena kita memasuki sesi kedua yaitu foto seluruh peserta. Tolong yang masih kameranya belum dinyalakan, tolong nyalakan. Bu Win siap? Ya, nanti saya kasih aba-aba ya. Ini ada 3 halaman yang belum dinyalakan, silakan. Jangan lupa senyum. Berikan senyum termanis. Senyum radik pasta gigi. Iya, betul. Ya, halaman 1 sudah penuh. Saya screenshot dulu ya. Oke, sekarang halaman 2. Banyak yang masih belum. Ya, ayo dibuka dulu sebentar. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya halaman ketiga. Silahkan dibuka dulu. Saya hitung, 1, 2, 3. Selesai, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan dilanjut Bu Leli. Jazakallahu khair Bu Win sudah foto untuk seluruh peserta. Mudah-mudahan nanti juga bisa untuk terakhir Bu Win ya, karena Ya. mungkin masih ada beberapa peserta yang belum hadir. Nanti kita bisa foto ulang. Mudah-mudahan seluruh peserta yang daftar akan foto bersama dengan seluruh panitia ini. Ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan seluruh panitia yang terlibat dalam acara malam ini. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya Bu ya. Saya Leli Permanawati sebagai MC atau pemandu acara. Saya berdomisili di Depok. Selanjutnya Bu Ida Rusmala yang berdomisili di Tangerang. Insya Allah nanti Ibu Ida akan memandu acara testimoni untuk ibu-ibu sekalian yang akan nanti
dipandu oleh Bu Ida, sekaligus nanti akan memberikan door prize, yang door prize ini disponsori oleh Ibu Kisrini. Jazakallahu khair Bu Kisrini yang sudah memberikan door prize, insya Allah nanti untuk 5 orang ya Bu Wiwin, insya Allah ya hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya yang pasti adalah Ibu Hajah Fatma Kisrini atau kita kenal dengan Ibu Kisrini. Beliau adalah salah satu orang yang banyak terlibat dalam pembuatan atau mungkin juga dikatakan sebagai pencetus untuk Hurin ini yang sudah kita kenal berapa tahun ya Bu Kisrini, nanti akan disampaikan supaya lebih jelasnya. Selanjutnya Bu Eno atau Ibu Siti Salipah yang terkenalnya adalah Bu Eno. Bu Eno ini berdomisili di Bogor. Mungkin sudah banyak yang kenal ya dengan Bu Eno, mukanya nggak asing. Selanjutnya yang paling geres nih, Bu Wiwin Atikah sebagai sebagai penggagas acara ini. Jadi acara ini terselenggara atas ide dan penggagasnya adalah Bu Wiwin. Insya Allah nanti kalau acara ini bisa dilanjutkan ya Bu Win pada sesi kedua dan sesi selanjutnya, karena nanti pembahasan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kisrini akan lebih menarik, akan lebih panjang lebar lagi, akan dilanjutkan pada sesi kedua. Nanti disampaikan langsung oleh Bu Kisrini untuk lebih jelasnya. Mungkin itu aja perkenalan dari kami sebagai pembawa acara. Mudah-mudahan nanti bila ada sesuatu yang akan disampaikan lagi oleh panitia akan disampaikan oleh Ibu Wiwin. Demikianlah Bu Wiwin sudah sampaikan untuk agenda selanjutnya adalah selanjutnya saya mohon untuk Bu Ida atau langsung kepada Bu Ida ya, Bu Ida untuk menyampaikan profil dari pembicara kita hari ini yaitu Ibu Ida Fatma Kisrini. Tafadhol Bu Ida. Ya, terima kasih Ibu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa via Zoom ya teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini kita akan perkenalkan Ibu pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bu Haji Fatma Kisrini. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 13 Januari 76, muda ya Ibu Kisrini. Pendidikan beliau adalah mahasiswa aktif UT Jogja Fakultas Ekonomi. Saat ini sedang menyusun skripsi. Kemudian kegiatan beliau itu sebagai ibu rumah tangga dengan 7 orang anak, Masya Allah, 7 orang anak. Dengan seabrek aktivitas dengan 7 orang anak. Ini mengagumkan sekali. Kemudian beliau adalah seorang trainer bekam PBI nasional dan juga seorang owner dari Griasa Sehat Nabila, klinik khusus wanita, dan owner dari Rumah Sehat Islami, ini untuk khusus pria. Dan beliau juga selain di bidang kesehatan, ternyata beliau juga mempunyai bakat sebagai seorang desainer dan juga sekaligus pemilik dari Nabila Collection. Jadi punya butik nih Bu Kisrini. Kemudian beliau juga sebagai KC dari HPA tentunya di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang di sekitar Jogja, ada KC Bu Kisrini di Yogyakarta. Untuk pendidikan di bidang Tibun Nabawi, Ibu Kisrini adalah alumni Sijil ASEAN Express. Itu sekilas tentang beliau. Kemudian kalau dilihat kompetensi beliau ini banyak banget. Di antaranya adalah beliau pernah mengikuti pelatihan tata kulit dan rambut. Kemudian juga seorang ahli akupuntur kecantikan. Dan beliau juga memiliki kompetensi di bidang pijat urut tradisional dan pijat bayi dan juga ibu hamil. Jadi ilmunya banyak banget ya Ibu Kisrini ini. Ya, itulah profil pembicara kita pada hari ini. Jadi ada baiknya kita perhatikan nanti ilmunya
yang Masya Allah sangat banyak ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan kembali kepada Ibu Leli. Jazakallahu khair Bu Ida Ruswala yang sudah menyampaikan profil dari pembicara kita malam ini ya Bu. Mudah-mudahan dengan tadi kita sudah mendengarkan profil dari dan Ibu Ida ini, profilnya sekaligus keluarganya dan juga pendidikan atau ilmu yang sudah Bu Kisrini miliki. Kita nanti bisa lebih jauh kenal dengan Ibu Kisrini, bagaimana sepak terjangnya tentang hurin ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan langsung kepada Bu Kisrini untuk memberikan paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita simak dengan baik. Dan jika mungkin nanti Bu Kisrini bisa memberikan waktu untuk bertanya, silakan nanti kesempatannya. Tafadhol Bu Kisrini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam-malam ini kita diberi kesehatan, kemudian diberi kesempatan untuk sharing ilmu ya. Jadi saya yakin ibu-ibu ini juga banyak banget ilmunya. Ini kita sharing ilmu di sini. Dan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita masuk di dalamnya. Baik, pada acara ini kita cukup bersyukur ya, karena bisa di rumah kita menimba ilmu. Biasanya acara ini offline ya, acara offline yang harus datang, kemudian berbayarnya juga lumayan gitu ya. Ini Masya Allah ini karunia kita masih bisa di rumah sambil menimba ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi ini nanti kita akan mempelajari tentunya tentang akidah kecantikan. Jadi jangan sampai kita sebagai muslimah niatnya bagus untuk cantik gitu ya, tapi malah kejerumus. Nah, karena kecantikan ini bagaikan apa ibaratnya ya, mata pisau gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita ingin menjalankan sunnah, tapi justru kena ke yang haram gitu. Sehingga nanti apa yang kita paparkan di sini nanti bisa menjadi ibaratnya itu jaga-jaga. Jangan sampai saya masuk ke yang haram, yang niatannya hanya sunnah, justru malah ke haram. Baik, kita mulai Mbak Bibin atau gimana? Di perkenalan dulu ya Bu ya. Oke, baik. Profilnya Bu Rini. Sebentar. Mohon maaf Bu Kisrini, sebelumnya untuk para peserta kami mohon untuk me-unmute suaranya agar nanti materi yang disampaikan oleh Bu Kisrini bisa kita dengar semua. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Leli ya, alhamdulillah saya diamanai 7 orang anak. Yang pertama itu perempuan dan yang terakhir perempuan. Semoga terakhir gitu ya. Sudah 7 Masya Allah gitu. Saya lahir di Klaten dan saya tinggal di Jogja. Alhamdulillah dapat amanah dari Tuan Haji untuk menjadi KC di Yogyakarta. Next. Ini riwayat pendidikan saya, memang aslinya saya itu memang orang bisnis gitu ya, karena memang saya menggeluti fakultas ekonomi. Nah, karena takdir Allah gitu ya, saya ibaratnya dipaksa gitu ya, karena sebetulnya ketika kita mendapat takdir yang dirasa kita nggak baik gitu ya, tapi ternyata Allah itu menunjukkan itu yang baik, sehingga saya masuk ke dunia bisa dikatakan kesehatan gitu ya, herbal, kemudian akupuntur dan lain-lainnya itu karena awalnya itu kayak dipaksa keadaan. Karena saya orang bisnis, kemudian diajak bisnis dan tahu-tahu saya ditinggal pergi dengan saya tidak bisa punya ilmu apa-apa. Sehingga di sini saya ambil hikmahnya, saya harus belajar. Sehingga apapun saya pelajari gitu ya. Sehingga sampai dengan ini saya masih bisa untuk memperoleh ilmu untuk akupuntur terutama ya, dan saya juga
dipaksa lagi nih, sudah belajar akupuntur yang istilahnya itu hanya non formal, karena keadaan lagi dipaksa untuk harus D3. Jadi the pepet of former itu ya. Jadi kita memang ketika kepepet itu baru bisa. Biasanya mak-mak gitu ya, karena seabrek yang harus kita lakukan. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan D3 akupuntur, karena kalau nggak D3, klinik saya ditutup. Nah, itu namanya dipaksa ya, begitu. Oke, next. Nah, ini keluarga saya, oke. Ini yang seperti tadi disampaikan Bu Leli, next saja. Nah, ini alhamdulillah memang saya dari herbal itu betul-betul saya dapat dari Tuan Haji. Jadi ketika saya sudah bisa akupuntur, sudah bisa bekam, sudah bisa pijet, saya kok herbal nol ya. Sehingga ketika menjalani dalam terapi itu ada yang pincang, ada yang kurang. Ketika herbal tidak kita kuasai. Nah, alhamdulillah saya bergabung itu 2016. Untuk 2016 itu saya masih pasif. Setahun saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bisa dikatakan biasa itu ya. Ini PP itu ya, biasa gitu ya. Kemudian 2017 Tuan Haji berkunjung ke Jogja dan mendirikan ini ya, sekarang HPAIC itu, alhamdulillah karena dekat sehingga saya jadi aktif gitu. Nah, di situ saya Masya Allah banyak belajar dari Tuan Haji langsung, Masya Allah luar biasa ilmunya. Sehingga saya sedikit-sedikit bisa mendapatkan ilmu tentang herbal. Sehingga saya merasa lebih pede untuk memberi terapi kepada pasien-pasien dengan ilmu herbal yang sudah dibekali oleh Tuan Haji. Next. Iya, ini untuk kompetensi-kompetensi yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Leli. Next saja. Next. Nah, ini misalnya besok pada sesi-sesi berikutnya kita mau belajar akupuntur atau belajar pijet, nah, kita bisa susun nanti, kita minta Bu Wiwin yang menyusunkan gitu ya. Next. Ini beberapa yang bisa nanti kita pelajari dengan trainer yang sudah saya ambil. Next. Next saja. Nah, ini monggo kalau berkunjung di Jogja, singgah di HPAIC, mampir ke Griasa Nabila. Meskipun jaraknya 1 jam dengan HPAIC, ya, karena saya di Bantul, HPAIC itu di Sleman. Demikian untuk profilnya. Kita langsung aja Bu Wiwin. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya kecantikan itu, sehingga kecantikan ini menjadi pesona kita, pesona muslimah kita. Sehingga saya sampai membuat slogan itu, cantik di rumah, rapi di luar. Nah, ini nanti ada makna ini, cantik di rumah, rapi di luar. Sehingga kadang itu ketika kita di rumah masih ada pertanyaan, Ibu mau kemana? Bunda mau kemana? Kira-kira masih ada nggak Bu begitu di rumah? Masih. Masih ya. Kira-kira apa kok ada dari keluarga kita memberi pertanyaan seperti itu? Ketika kita cantik gitu ya, dari biasanya, Ibu mau kemana? Nah, ini artinya ketika kita di rumah dan mau keluar, itu lebih memperhatikan keluar. Lebih mempercantik keluar. Padahal yang benar itu, cantik itu di rumah. Kalau keluar itu, rapi saja. Intinya begitu. Monggo, next. Nah, ini
kecantikan ini kemarin kita gagas itu dengan launchingnya produk Hurin dari Pak Haji. Ini launching ketika ada di HPIC. Waktu itu HPIC belum berdiri masjid yang sekokoh ini ya. Jadi masih babat alas lah begitu. Nah, di sanalah produk Hurin ini dilaunchingkan oleh Tuan Haji. Jadi sekitar 2017. Dan ini ada perawatan untuk semua jenis kulit. Dan produk ini hadir untuk mengembalikan kulit wajah yang biar alami. Intinya begitu. Jadi ketika kita itu menerima pasien-pasien yang mungkin wajahnya rusak karena skincare yang kimianya tinggi, sehingga bisa dikembalikan alaminya dengan produk Hurin. Tentunya butuh proses, karena memang alami itu butuh proses. Tidak bisa secepat produk yang kimia tinggi. Next. Baik, kita mulai dari sini, bahwasanya dunia sekarang ini, terutama wanita-wanita, itu terobsesi untuk cantik. Nah, yang perlu diluruskan di sini, kebanyakan terobsesinya itu niatnya yang kurang lurus ya. Jadi mungkin karena ingin dikagumi, ini Masya Allah ya, naudzubillah gitu ya. Kemudian mendapatkan pasangan, membahagiakan pasangan, meningkatkan percaya diri, pengembangan karir. Nah, ini harus kita luruskan. Kalau kita sudah punya suami, ya cantik itu adalah untuk suami kita, untuk pasangan kita. Insya Allah dengan seperti ini, kebarokahan akan terlimpah untuk kita sebagai istri. Karena dambaannya itu kan kita menjadi istri solihah gitu ya. Next. Baik, makna cantik ya. Next. Nah, ini makna cantik secara umum. Jadi ada definisi yang memang membuat orang berlomba-lomba menjadi cantik yang sampai mengorbankan apa-apa. Misalnya biar putih dengan uang yang berjuta-juta dikeluarkan. Dan nantinya juga tidak memperhatikan apakah ini halal atau apakah ini haram. Karena dari definisi umum ini sudah Masya Allah, batasan cantik itu adalah kulit yang putih, kemudian langsing gitu ya. Nah, kalau nggak putih berarti tidak cantik. Maka jangan heran ketika ada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk untuk menjadi putih. Karena putih itu adalah cantik. Coba kalau bapak-bapak ya, saya tanya tuh, bapak-bapak suka yang putih atau yang hitam, Pak? Mestinya suka yang putih ya, Pak ya. Coba kalau bapak-bapak itu suka yang hitam, oh yang putih nggak laku, Pak. Sehingga produsen pun akan mengeluarkan menjadi kulit yang hitam. Jadi karena definisi yang seperti ini, sehingga kita bisa terjebak. Maka harus hati-hati untuk apa sih sebenarnya kecantikan dalam Islam itu? Apakah betul kalau yang tidak putih itu jadinya jelek gitu ya? Apakah kalau yang gendut, gembrot jadinya jelek? Nah, nanti kita bahas next-nya. Next. Nah, karena kita sebagai seorang muslimah, maka semua yang kita kerjakan atau rujukan kita adalah Al-Quran. Jadi kecantikan yang sempurna itu adalah refleksi kecantikan yang sempurna ada pada penciptaan bidadari di surga. Demikianlah kami beri kepada mereka pasangan bidadari, Hurin Ain, yang bermata indah. Kemudian mereka disifati sebagai makhluk cantik yang bermata indah dan membatasi pandangan. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik. Nah, ini dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik akhlaknya, laki cantik-cantik parasnya. Sehingga makna kecantikan itu harus menurut Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah diberi Allah, wah ini kok saya kayaknya hidungnya kurang mancung ya, ya itu sudah karunia Allah. Sehingga kita tidak perlu merasa pede, karena kecantikan itu tidak diukur dari rupa,
Nah, yang nanti bisa kita lakukan adalah apa yang sudah dikasihkan Allah itu kita maksimalkan dengan dirawat. Sehingga yang tadi bidadari, hurin in. Nah, jadi hurin in itu diambil dari kata-kata bidadari. Masya Allah ya. Jadi kita pakai hurin in biar secantik bidadari. Seluruhnya, akhlaknya, rupanya, begitu. Next. Amin. Next. Nah, ini untuk kecantikan menurut Al-Quran adalah cantik di dalam dan di luar. Cantik rupa dan cantik hati. Coba misalnya kita melihat seorang yang Masya Allah cantik menurut kita ya. Hidungnya mancung, kemudian kulitnya putih gitu ya. Sesuai yang tadi di definisi umum, itu kita takjub gitu ya. Kemudian yang satunya lagi, ya orangnya biasalah gitu ya, juga enggak putih banget, misalnya sawo matang gitu ya, kemudian juga pokoknya biasalah gitu. Namun ketika kita melihat akhlaknya, yang satu ini cantik tapi kalau ngomong kok, aduh Masya Allah, hati saya jadi sakit gitu ya. Tapi yang satu ini ketika berbicara, wah Masya Allah, menyenangkan, sejuk saya mendengarnya. Nah, kira-kira ibu-ibu suka yang mana, Bu? Tentu yang biasa aja ya. Yang biasa itu kalau kita lihat, dengarkan, lama-lama jadi cantik. Tapi kalau cantik rupanya saja, hatinya enggak, oh kok lama-lama jadi jelek ya, begitu. Sehingga cantik itu adalah rupanya cantik, hatinya pun juga harus cantik. Dan Islam pun mengutamakan kecantikan hati daripada fisik. Hati itu diibaratkan sebagai komandan yang akan menentukan baik atau buruk perilaku seseorang. Kecantikan fisik merupakan ciptaan Allah yang tidak bisa dirubah. Jadi memang kalau sudah diberi fisik yang seperti itu kita tidak bisa merubah. Yang bisa kita lakukan adalah dirawat. Jadi merawat ini adalah bentuk kita bersyukur bahwa kita sudah diberi karunia oleh Allah. Kita itu adalah makhluk yang termulia. Kecantikan yang bersumber pada takwa dapat diperbagus asalkan berusaha keras. Pesona kecantikan hati tercermin pada akhlak, sikap, dan perilaku seseorang. Nah, sosok pribadi dengan akhlak yang mempesona ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tuntunan kita ke situ, jangan yang lain. Karena kita pengen di dunia ini adalah perantara kita untuk ke surga. Next. Nah, nanti kita bisa cross check sendiri ya. Apakah hati saya sudah cantik ataukah masih harus diperbagus lagi. Next. Nah, ini ada beberapa yang nanti kita bisa cek kita sudah cantik belum hatinya. Karena ketika hati sudah cantik, maka akan terpancar keluar, gitu ya. Jadi yang pertama kita harus terbebas dari sikap sombong, tamak, dengki. Kemudian dipenuhi dengan tawadu, kita harus rendah hati dan qanaah. Kemudian hati yang tawadu bersifat seperti air, sejuk. Jadi ketika kita berada di antara orang-orang yang hatinya tawadu, kita tuh senang, rasanya celes gitu ya. Nah, ini akan mencari tempat yang rendah dan menyejukkan. Hati qanaah seperti telaga luas yang tidak merasa sempit dengan keadaan yang diterima. Sehingga dengan qanaah ini kita akan menjadi sabar, ikhlas. Nah, ini pun akan memancarkan aura kecantikan dari hati. Sehingga wajah itu hanya sebagai perantara. Ketika hati kita cantik, maka otomatis wajah dan rupa itu akan menjadi cantik. Kemudian pandai mengendalikan emosi, dipercaya orang dalam harta, dan biasanya itu suka untuk tempat curhat gitu ya. Karena percaya pada orang yang memiliki hati yang cantik ini. Kemudian cerdas, hangat, tidak loyo, tidak cemberut, tidak kusam, dan tidak degil. Nah, sehingga muslimah itu harus seperti ini, harus cerdas, tidak loyo. Kalau loyo, radik dulu. Itu ya, Bu Win. Baik, next. Nah, ini ketika kita sudah cek, oh ternyata hati saya belum begitu cantik. Nah, maka ada cara-cara untuk meraih kecantikan hati. Yang pertama, selalu melakukan introspeksi diri.
Nah, atau misalnya ada teman yang mengingatkan, oh itu Masya Allah, bersyukur. Karena terkadang kita itu tidak merasa kalau kita itu salah gitu ya. Nah, kalau ada teman yang mengingatkan itu Masya Allah, bersyukur kita. Kemudian merasakan adanya pengawasan dari Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, meskipun nggak dilihat orang, Allah itu melihat. Allah itu maha melihat. Maka kita harus selalu senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Karena sebenarnya di dunia ini, apa yang kita lakukan kembalinya ke diri sendiri. Begitu ya. Kemudian saling menasihati dengan sesama untuk menjaga kesalehan pribadi. Nah ini amal ma'ruf nahi mungkar ya, ini memang harus kita lakukan sebagai saling menyayangi sesama muslim. Kemudian meninggalkan maksiat, menyelesaikan masalah dengan cara Islam. Jadi ketika kita itu ada apa istilahnya PT gitu ya, itu kita kembalikan bagaimana Islam menyelesaikan masalah. Karena pasti di dunia itu banyak masalah karena ujian. Kemudian menjauhi hal-hal yang buruk. Next. Nah, ini agar kita cantik sepanjang zaman gitu ya. Jadi wanita solihah, nah itu adalah idaman. Idaman dimanapun. Jadi dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah. Jadi emas segedung itu kalah dengan wanita solihah, gitu ya. Kemudian kita harus cek ada 3 ciri istri solihah. Yang pertama itu menyenangkan jika dipandang. Ini sepertinya gampang ya, menyenangkan jika dipandang. Ini tentunya suami, gitu ya. Nah, kira-kira ini gampang atau susah, Bu? Gampang atau susah, Mbak Wiwin? Menyenangkan jika dipandang. Susah, Bu. Bisa ya? Bener nih, bisa. Insya Allah. Gitu ya. Karena terkadang itu kita, wih kok saya cemberut ya? Gitu. Misalnya nggak punya duit, aduh kok cemberut nih, padahal udah dilihat nih. Nah, ini memang sepertinya mudah gitu ya, tapi masih gampang sih gitu ya. Nah, poin kedua ini adalah taat pada suami. Ini kayaknya yang susah ya. Karena dengan ketaatan suami ini yang membawa istri masuk ke surga. Kemudian menjaga diri saat suami tiada bersama. Kita harus menjaga diri ketika misalnya suami baru pergi, nah kita harus menjaga diri. Jadi minimal 3 ciri istri solihah ini, insya Allah kita balasannya di surga, Masya Allah. Next. Nah ini yang harus menjadi cita-cita kita sebagai wanita solehah. Jadi tentunya semua orang pengen masuk surga. Nah, kita itu diberi kemudahan sama Allah. Jadi dengan melakukan 4 poin ini, kita dibukakan pintu, mau dari mana pintunya, gitu ya. Masya Allah ini ya, luar biasa. Jadi kita harus sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya. Nah ini yang keempat ini yang menjadi godaan dari setan di sini. Titiknya tuh di sini, kesulitan kita. Taat pada suaminya. Sepertinya mudah, tapi sulit ini. Kita harus betul-betul ketika misalnya berargumen, kita tuh benar, suami yang salah, tapi kita tetap harus enak dipandang, gitu ya. Sehingga itu memang sulit gitu ya, tapi kita harus bisa. Karena jaminannya itu adalah surga. Kita dibukakan pintu dari manapun, Masya Allah, enak sekali. Sementara kalau bapak-bapak itu untuk mendapatkan surga itu harus jihad, harus perang. Kita cukup melakukan ini. Sudah ada kesempatan untuk masuk surga dari pintu manapun, kita milih, begitu ya. Next. Nah, ini tadi cara meraih kecantikan hati. Nah, selain hati, tadi kan cantik hati dan cantik fisik. Nah, ini ada beberapa cara untuk meraih kecantikan fisik. Yang pertama itu internal, dari dalam. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan diri kita dengan sempurna. Kita itu diciptakan sudah dengan sempurna. Makhluk yang paling mulia, yaitu dengan merawat kecantikan fisik. Jadikan obat sebagai makananmu dan makananmu sebagai obatmu. Ini dari internal yang kita minum. Sehingga kita senantiasa ketika memasukkan dalam mulut, wah ini sehat nggak ini?
ini kalau nggak sehat nanti saya jadi nggak cantik begitu ya. Sehingga harus betul-betul diperhatikan apa yang dimasukkan dalam mulut ini harus betul-betul menjadi obat bagi kita, bukan menjadi racun bagi kita. Nah ini sarannya minum radiku tiap hari. Begitu nggih Mbak Wiwin, Bu Leli? Ya. Mangga next. Oke, Bu. Kemudian tadi dari internal. Nah, untuk merawat itu tidak cukup dari internal saja, tapi juga harus dari luarnya, eksternalnya. Ini ada banyak cara untuk kita menjadi tampil cantik fisik. Yang pertama bisa dengan totok wajah, kemudian masas, bekam, akupuntur. Nah, yang penting ini jadikan kosmetik sebagai nutrisi kulitmu dan jadikan nutrisi kulitmu sebagai kosmetikmu. Jadi sangat hati-hati dalam memilih kosmetik karena memang tidak bisa dipungkiri banyak kosmetik yang beredar. Nah, bagaimana cara kita tahu kosmetik ini baik untuk kita gitu ya? Kalau kita memang benar-benar pengen tahu ya harus uji lab karena itu yang valid gitu ya. Tapi apakah kita harus setiap beli kosmetik harus uji lab gitu ya? Itu kok sangat menyusahkan. Ini ada kalau dalam bahasa Jawa itu ilmu titen. Nah, bisa dikatakan begitu ya, ilmu titen. Yang enggak luar Jawa tahu enggak ya? Ilmu titen itu ilmu kebiasaan. Kita lihat biasanya begitu ya. Jadi ketika kita membeli kosmetik, kemudian kok kita itu diberi jaminan, Bu, dengan kosmetik ini Ibu akan putih dalam seminggu. Ibu akan putih dalam 14 hari. Nah, ini harus hati-hati. Mesti ada sesuatu yang tidak alami di situ. Dan ini nanti akan mengganggu kesehatan kita. Kalau sepertinya kan hanya kita tempel. Tapi kemarin kita dengar dari Tuan Haji bahwa herbal atau obat itu masuk ke tubuh lewat 10 pintu. Salah satunya dengan kulit. Nah, sehingga hati-hati. Sepertinya hanya menempel, tapi ini sangat berarti dalam organ kita, terutama ginjal dan paru. Nah, itu salah satunya tadi ya. Yang kedua itu bisa ada ketergantungan ketika kita pakai kosmetik. Jadi, contohnya begini, ketika kita pakai, Masya Allah, kulit kita jadi berubah, cantik Masya Allah, sampai kerutan nggak nampak, lalat pun kepleset gitu ya. Nah, tapi kalau tidak pakai, aduh kok saya jelek ya, lebih jelek dari sebelum pakai. Nah ini hati-hati juga, ada ketergantungan. Ini juga kemungkinan itu mengandung bahan kimia yang tidak diizinkan. Ini dua ini sudah bisa menjadi ukuran ketika kita mau memilih kosmetik yang aman. Sehingga kalau yang benar-benar alami itu memang butuh proses. Nggak sekali tempel jadi putih. Mungkin sebulan, 2 bulan, nah tergantung dari internal kita tadi tuh. Apa yang kita masukkan dalam tubuh itu sangat pengaruh untuk aura kecantikan kita. Jadi poin 5 itu wajib diperhatikan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kaidah merawat kecantikan fisik. Yang pertama, dalam merawat kecantikan fisik perlu diingat kaidah dalam penampilan fisik, yaitu cantik itu di rumah. Ingat ya, cantik itu di rumah. Kalau di luar tuh rapi saja. Tadi kan muslimah tuh nggak boleh loyo, nggak boleh dekil gitu ya. Maka tampillah rapih ketika di luar. Nah, tampillah cantik ketika di rumah. Sehingga suami kalau melihat, Masya Allah istriku cantik gitu ya. Kemudian dalam penggunaan bahan yang dipakai untuk merawat, harus kita perhatikan halal, toyib, alami. Dan ini yang poin ini ya, tidak merubah ciptaan Allah. Nah, ini kita mengikuti ketika merubah itu memang haram. Misalnya kayak yang ini sabdakan Rasulullah itu mencukur alis, kemudian menyambung rambut, itu adalah contoh-contoh untuk merubah ciptaan. Nah, kalau zaman sekarang itu sudah agak abu-abu. Kalau itu kan udah jelas gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak menyulam bibir, nah itu juga masuk. Kemudian pakai silikon, itu juga sudah masuk. Kemudian operasi plastik, itu juga udah masuk.
Nah, itu upaya-upaya yang merubah ciptaan Allah dan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian dalam pemilihan perawatan yang digunakan itu harus aman. Karena sejatinya merawat ini adalah apa ya istilahnya? Ikhtiar kita. Sehingga cari yang aman, jangan cari yang sulit-sulit gitu ya. Jangan cari yang bahaya-bahaya begitu. Nah, yang direkomendasikan seperti tadi, kita bisa bekam kecantikan, bisa akupuntur kecantikan, kemudian totok wajah, masas, kita minum herbal. Nah, untuk info, insya Allah sesi 2 nanti kita lebih ke bagaimana kita cara aplikasi dalam perawatan. Dan kita bisa jenis kulit saya itu apa tuh gitu. Itu dalam sesi 2 nanti insya Allah biar diinikan sama Mbak Wiwin gitu ya. Oke, next. Nah, bahan-bahan alami untuk perawatan kecantikan itu Masya Allah banyak sekali di sekeliling kita. Nah, terkadang kita terlupakan. Di rumah itu banyak herbal-herbal yang kita tanam tapi tidak digunakan. Kita malah justru tergiur, tempel langsung putih gitu ya. Oke, next. Nah, morinda. Ada yang tahu morinda? Ada yang tidak tahu morinda? Morinda bisa. Kelor. Morinda bisa ya? Tahu ya? Morinda itu pace. Kalau di Jawa pace. Mengkudu. Morinda, pace, mengkudu. Itu sama ya. Iya, betul mengkudu gitu ya. Jadi morinda secara biologis termasuk buah-buahan yang mengandung mineral, vitamin, protein, zat antibakteri, anti alergi, anti peradangan, anti kanker, pemulihan sel-sel kulit yang rusak. Yang kesemua zat tersebut sangat bagus untuk atasi jerawat, kerusakan kulit, flek hitam, noda hitam itu ya, dan pemakaian bahan kimia. Sehingga dengan pace ini kita bisa mengembalikan kulit wajah kita yang alami. Sehingga tentunya dengan proses ya, Nah, misalnya nih, ada orang yang jerawat, kemudian kita cari pace atau mengkudu tadi, kemudian oles saja di jerawat itu, insya Allah nanti dalam hitungan seminggu lah akan mengempis, kemudian menghilang. Tapi memang ada ini ya, aromanya yang menyengat gitu ya, sehingga kadang itu ada yang nggak tahan gitu ya. Oke, next. Nah, ini pace mengkudu, untuk yang belum tahu, ini banyak sekali tumbuh liar gitu ya. Kadang itu sampai berjatuhan. Nah, untuk yang tekanan darah tinggi, ini juga bisa bikin jus saja. Jadi dia itu nggak ada rasa, cuman aromanya memang. Aromanya itu sangat gitulah biasa. Gitu ya. Luar biasa. Jadi, tapi khasiatnya Masya Allah, ini antibakterinya itu luar biasa gitu ya. Next. Nah, ini delima. Nah, buah delima ini adalah Masya Allah. Dia mempunyai vitamin C yang sangat tinggi. Dan ini juga ada dalam Al-Quran ya, delima. Next. Manfaat delima untuk kecantikan. Jadi habitat aslinya memang dari negara Timur Tengah. Mempunyai kandungan vitamin C, A, E, serta antioksidan dan zat besi. Mampu memperlambat proses penuaan. Jadi memang ketika kita itu usia 30 ya, mulai 30 atau 35, itu semua mengalami penurunan. Kepadatan tulangnya, kemudian hormonnya, itu mengalami penurunan. Sehingga dengan kita masukkan antioksidan itu bisa menunda proses penuaan. Kemudian masalah kulit seperti bintik hitam, pigmentasi antara masalah kerusakan kulit, delima mampu memperbaiki sel kulit, melindungi lapisan kulit luar, mengatasi kulit kering, dan melindungi dari sinar matahari. Masya Allah, ini luar biasa. Next. Nah, berikutnya adalah minyak zaitun untuk kecantikan. Zaitun ini juga ada di dalam Al-Quran.
Dia bisa melembabkan kulit, menjaga kelembapan secara menyeluruh, mencerahkan dan menyegarkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati. Nah, dengan terangkatnya sel kulit mati, maka wajah akan lebih cerah, halus, terlihat berseri dan cantik. Kemudian juga bisa menghilangkan kantong mata. Juga bisa sebagai tabir surya, mengatasi wajah berminyak, menghilangkan tanda-tanda penuaan, terutama pada wajah. Kemudian juga bisa mengatasi kulit-kulit yang pecah. Nah, untuk tanda-tanda penuaan ini apa saja sih? Itu ada di sesi 2, insya Allah nanti kita bahas ya. Next. Nah, ini untuk minyak zaitun ya. Oke, next. Nah, ini kayaknya ngelihatnya ngeri gitu ya, tapi Masya Allah ini luar biasa ini untuk khasiatnya untuk kecantikan. Gamat ya. Next. Manfaat gamat untuk kecantikan. Gamat atau teripang ya, salah satu jenis hewan laut yang mempunyai kandungan kolagen. Jadi gamat ini untuk kecantikan kita ambil kolagennya. Kandungan kolagen ini yang sangat berkhasiat untuk kesehatan kulit karena dapat meregenerasi kulit, mampu menghaluskan dan melembutkan kulit, mencerahkan wajah, dan sebagai asupan nutrisi anti keriput. Oh, Masya Allah ya. Orang yang memasuki usia 40 tahun sangat membutuhkan kolagen karena memang tadi ya pasokannya sudah mulai menurun. Karena di usia yang sudah lanjut, kulit mulai keriput dan masalah kulit lainnya mulai bermunculan. Manfaat kolagen yang terdapat pada gamat untuk pembangun kulit, mengencangkan kulit, mencerahkan kulit, menutrisi kulit, mencegah kerusakan kulit. Jadi kalau wajah sudah mulai kendor-kendor, nah itu bisa kita lakukan perawatan dengan gamat ini. Dan kalau misalnya ada masalah lutut gitu ya, itu kan kadang kita wanita itu lututnya baru usia 40 itu aduh kok sudah celeng-celeng ya. Nah, itu kita bisa mengonsumsi gamat ini karena dia mempunyai regenerasi sel yang cukup bagus. Next. Nah, ini lemon ya, seger gitu ya. Ini sudah tak asing lagi. Manfaat lemon untuk kecantikan. Mempunyai kandungan vitamin C. Dapat bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, mengobati jerawat, mengatasi kulit berminyak, menghilangkan komedo, mengecilkan pori-pori, menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat, menghaluskan kulit dan mencerahkan kulit. Jadi dari keluarga citrus ya, lemon inilah yang paling bagus, paling terbaik untuk vitamin C-nya. Next. Nah, ini ada yang nggak tahu ini, gambir? Ini sudah langka ya, gambir ini. Kalau orang zaman dulu tuh sangat tahu ini gambir gitu ya. Sirih ya? Bukan, gambir itu temennya sirih, Bu. Tapi Temennya bukan sirih. sirih. Iya, temennya Ya, sirih. ya, pinang. Temennya sirih. Ya, Pinang, bukan. temennya sirih ini. Betul. Jadi dia untuk menginang kalau orang dulu itu ya. Nah, dari gambir ini nanti kita bisa mengambil manfaatnya yang luar biasa. Next. Gambir. Manfaat gambir untuk kecantikan. Gambir merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk menginang. Ya, zaman dulu tuh orang suka menginang sehingga giginya itu kuat gitu ya. Termasuk kelompok bahan herbal karena kegunaannya dalam berbagai terapi pengobatan. Salah satunya untuk mengobati jerawat, menghilangkan jerawat yang tidak bisa pecah. Jadi yang masih itu ya, bernanah itu. Menghilangkan bekas jerawat. Nah, ini yang sulit itu kan menghilangkan bekas jerawat. Dengan gambir ini, insya Allah bisa, tapi harus rutin gitu ya. Mencegah peradangan, mengurangi pembengkakan kulit, mencegah infeksi dan iritasi. Nah, ini gambir ini sangat bagus untuk merawat wajah yang ini jerawat terutama ya, dan berminyak. Jadi kalau ada yang berminyak, sangat bagus untuk memakai gambir ini. Next. Nah, ini tree tea oil atau daun teh ya untuk kecantikan. Ini juga bisa untuk mengobati jerawat, mengobati ketombe dan merawat kesehatan rambut. Jadi ketombe di sini tuh artinya dia menekan biar ketombenya itu tidak berlebihan.
Karena memang rambut itu mesti mengeluarkan ketombe gitu ya. Cuman ketika tidak ditekan, tidak dirawat, dia bisa berlebihan. Nah, ketika rambut ketombe mesti akan menyebabkan kerontokan rambut. Nah, ini juga bisa berfungsi sebagai deodoran, membantu meredakan gatal, eksim, dan psoriasis. Nah, ini adalah jenis kulit yang sulit untuk diobati gitu ya. Kemudian mengangkat sel kulit mati. Next. Ini yang sudah diekstrakkan ya. Next. Kemudian aloe vera itu ini lidah buaya ya, lidah buaya. Ya, ini memang sangat terkenal untuk melembabkan kulit, mempercepat penyembuhan luka, membantu menghaluskan permukaan kulit, mengandung antioksidan dan nutrisi bagi kulit, membantu meredakan radang dan gatal, menghaluskan dan mengembangkan rambut. Masya Allah ini ya. Jadi aloe vera ini memang cocok ditanam di depan rumah kita karena sangat bagus manfaatnya. Oke, next. Ini untuk gambar lidah buaya. Lidah buaya ini kalau kita sinergikan dengan pegagan itu bisa untuk mengurangi gatal-gatal. Next, ini manfaat daun bidara ya, meringankan luka bakar, mengatasi gejala depresi, mencegah diabetes, mengatasi kulit kering, mengobati jerawat, dapat untuk masker wajah, melindungi dari sihir, mengusir jin. Ini terkenalnya memang begitu gitu ya. Oke, next. Ini untuk daun bidara, kalau ada yang belum pernah melihat ya, ini juga bagus kita tanam di depan rumah kita. Kalau nggak punya lahan ya bisa pakai pot gitu ya. Karena ini kalau besar itu bisa besar banget. Batangnya itu bisa akarnya sampai menjalar kemana-mana. Next. Nah, ini kita perkenalkan, ini ada sampo kita gitu ya. Sampo ini terbuat dari yang tadi kita uraikan. Ada apa namanya tadi? Bidaranya, kemudian aloe veranya, triti oilnya, sehingga ini memang bagus untuk rambut yang ketombenya itu bermasalah, yang membuat rontok, sehingga bisa untuk menjadi sampo keluarga kita. Next. Untuk biji kelapit atau fenugreek ini sangat familiar bagi ibu-ibu yang menyusui ya. Namun ini juga bisa untuk kesehatan kulit. Dia juga bisa mengobati luka bakar, memperlancar ASI, mengatasi jerawat, mengatasi kolesterol, mencerahkan kulit, dan mengencangkan payudara. Nah, ini kita nanti ingat produk kita ada breast care ya. Nah, itu memang selain untuk kecantikan payudara, itu juga bisa untuk memperlancar ASI. Jadi bagi ibu-ibu muda yang ASINya nggak lancar, jadi bayinya sudah keluar, tapi kok ini ASINya belum lancar, bisa dioles dengan breast care ini. Next. Ini ya untuk fenugreek tadi. Next. Ini untuk minyak, itu minyak ini ya, apa namanya, minyak bulus ya. Jadi fungsinya untuk kulit itu dia bisa mengencangkan dan mencerahkan kulit, bersifat anti-aging dan mencegah penuaan dini, mengecilkan pori-pori wajah, menghilangkan stigmat dan bekas luka, mengendalikan kadar minyak di wajah, kemudian juga bisa mengatasi jerawat dan komedo. Nah, ini sangat bagus untuk mengencangkan dan memperbesar payudara. Nah, ini juga bisa untuk menyembuhkan problem impotensi bagi laki-laki gitu ya. Next. Ini contoh yang sudah jadi ya untuk minyaknya. Next. Nah, ini yang tadi kita bicarakan, produk kita Beauty Breast Care bisa untuk mengencangkan dan memperbesar payudara. Nanti ada apa istilahnya, senam dan ini nanti bisa sesi berikutnya lah ya. Jadi ini memang tidak hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk membantu melancarkan ASI. Next.
Nah, ini yang ada gambirnya tadi, di produk kita juga ternyata sudah ada yang ready, nggak usah repot-repot cari gambir gitu ya. Ada sabun Hurin-In, sabun gambir. Ini kemasan terbaru, kalau belum ada yang mendapatkan, nah ini memang kemasan terbaru gitu ya. Kemasan yang lama yang seperti dulu-dulu gitu. Next. Ini untuk day cream. Jadi di dalam day cream ini terdapat delima yang tadi sangat bagus untuk antioksidan, untuk apa ya istilahnya mencerahkan kulit gitu ya, tapi secara alami. Jadi bahan-bahan yang terbaik tadi semuanya ada di dalam Hurin-In dan ini konsentrasinya ke delima. Next. Kemudian ada juga ini produk night cream ya, jadi kita pakai waktu malam. Jadi memang kalau boleh saya sarankan, sebetulnya untuk paling utama kita menjaga wajah kita itu adalah membersihkan. Jadi usahakan banget gitu ya, kalau mau tidur itu dibersihkan. Jadi kita pakai sabun gambirnya, kemudian kita oles dengan night cream ini. Insya Allah dengan seperti itu aja sudah akan tampil cantik gitu ya, glowing gitu. Tapi memang malam itu adalah suatu yang apa ya, tantangan. Kalau sudah capek pengennya brek gitu ya Bu. Next. Ini untuk foundation, jadi ini lebih dominan ke Morinda, Pace-nya. Dan ini kita memang terus terang menggunakan bahan pengawetnya itu kita alami. Sehingga memang mohon maaf, ini dari dulu tuh ada masalah gitu ya. Jadi sampai ke konsumen itu terkadang sudah ini apa namanya jamur. Karena memang sulit gitu ya Bu. Saya ini sampaikan itu memang sulit untuk membuat pengawet yang betul-betul dari alami sehingga sampai ke konsumen itu tetap cantik gitu ya. Tapi kemarin alhamdulillah kita sudah berhasil sehingga yang terbaru ini insya Allah sudah tidak jamur lagi. Dan kemarin memang kita sebagai penanggung jawab itu ketika ada yang kedapatan jamur maka kita langsung ganti gitu. Tapi untuk yang ini yang terbaru ini yang sudah dengan bungkus biru ini insya Allah sudah bagus. Dan ini mempunyai SPF 26 sehingga bisa terlindungi dari sinar matahari. Jadi rangkaiannya tadi yang saya sarankan itu kita pakai sabun wajahnya dulu, kemudian pakai night cream ketika malam. Nah, kalau ketika pagi saya sarankan untuk sabunnya tetap, kemudian kita pakai dye, nah terakhir foundation ini. Tapi untuk yang jenis kulit yang kering, saya sarankan untuk sabun wajahnya itu cukup malam saja. Oke, next. Nah, ini tadi untuk bahan-bahan yang terdapat dalam krim Hurin-In. Jadi ada ekstrak morindanya, gamatnya, ekstrak lemon, ekstrak delima, gambir, dan minyak zaitun. Sehingga memang aman untuk kulit kita dan alami, sehingga memang butuh proses. Intinya kita butuh proses, karena sesuatu yang alami itu memang butuh proses. Kita gambarkan aja ketika kita lahir juga tidak ujuk-ujuk itu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba besar gitu ya, maka memang butuh proses. Nah, ketika kita sabar dengan proses, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Oke, next. Ini ada beberapa testimoni gitu ya. Jadi ini saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk testimoni gitu ya. Jadi awalnya ini pakai kosmetik yang mungkin mengandung bahan kimia gitu ya, sehingga di awal itu ada semacam beda kulit, warnanya itu beda gitu ya di ini. Nah ini untuk lihatnya ini ya, jadi dari beberapa itu sudah 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru terlihat sama. Jadi kayak semacam buletan. Kulit yang di situ lain dengan yang kulit di bulatannya itu. Jadi terlihat banget gitu ya. Nah ini kita pakaikan Hurin-In itu 4 bulan, alhamdulillah sudah kembali lagi. Next.
Nah, ini awalnya ini berobatnya itu bukan masalah kulit, tapi masalah sesak nafas. Jadi sering banget sesak nafas. Ketika saya cek semuanya itu oke-oke saja. Saya sempat bingung ya, terus terang saya sempat bingung. Ini kenapa kok sesak nafas gitu ya. Kemudian setelah saya tanyakan, wah ini mungkin dari kosmetik. Nah, saya tanyakan betul. Jadi kosmetiknya itu udah pakai selama 8 tahun. Nah, sehingga terlihat ini terserang vitiligo. Pada sebenarnya awalnya berobatnya itu adalah sesak nafas. Nah, beliau nggak sadar kalau ini tuh ada kelainan dalam kulitnya. Next. Nah, ini Masya Allah ini, ya Allah ini ya apa ya, juga pakai, kelihatan ya itu wajahnya mulus banget kan, kayak lalat aja kepleset gitu ya. Ini awalnya itu sakitnya itu tenggorokannya, kalau untuk bicara itu nelen tuh sakit. Nah, kemudian terakhir itu setelah 4 hari itu volume suaranya itu tertahan, jadi nggak bisa ngomong. Saya cek semuanya apa yang bermasalah. Ketika saya lihat wajahnya dan saya suruh menjulurkan itu lidahnya, ini ternyata dari kosmetik gitu ya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Kosmetik itu meskipun hanya dioles itu masuk ke dalam tubuh. Next. Ini flek hitam ya. Jadi sama awalnya kalau pakai itu putih mulus. Ketika nggak pakai jadinya seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan tadi, bahwa salah satu tanda kalau kosmetik itu ada merkuri itu adalah ketergantungan. Ketika dipakai mulus cantik, tapi ketika enggak jadinya jelek. Next. Nah, ini juga jadi pertamanya itu pakai cantik gitu ya. Untuk biasanya kan begitu kosmetik. Kemudian ketika nggak pakai, jadi kelihatan aslinya. Sehingga harus pakai terus. Jadi ada ketergantungan. Next. Nah, kemudian kita beri terapi Hurin In dan plus akupuntur. Sehingga dengan terapi yang tambahan ini memang mempercepat. Karena memang kasusnya sudah kasus yang bisa dikatakan berat gitu ya. Next. Nah, setelah selesai proses, sekarang sudah seperti ini dan tidak akan kembali lagi. Maksudnya kalau kita sudah dapat alaminya, kita nggak, misalnya ya, kita nggak usah pakai urin, ya nggak masalah begitu. Karena kita sudah dapat alaminya, sehingga kalau kita menggunakan kosmetik yang alami, tidak ada ketergantungan. Next. Nah, ini pasien yang paling lama ini ya, paling saya jumpa itu betul-betul jerawatnya itu sampai lubang-lubang gitu ini dari kulitnya itu. Jadi betul-betul nanahnya banyak, berlubang. Jadi ketika kita dengarkan kajian dari Tuan Haji, kalau ada yang nanah, berarti dia banyak bakterinya. Nah, ini butuh 6 bulan untuk kembali. Jadi mungkin kita bisa mengira-ngira ketika kita ada masalah dengan kulit, saya harus berapa bulan untuk menggunakan produk Hurin In. Nah, ini bisa untuk bahan perbandingan gitu ya. Jadi ini paling lama, 6 bulan ini paling lama. Oke, next. Nah, ini ternyata kaum madam tuh nggak mau kalah gitu ya. Ternyata kok juga ada jerawat gitu ya. Nah, ini juga awalnya memakai produk yang mungkin ada kimianya, sehingga prosesnya itu butuh proses. Tapi alhamdulillahnya juga menjadi normal kembali. Intinya kita butuh proses. Next. Nah, ini yang terakhir yang sudah dapat ya, untuk yang tadi itu, yang jerawat.
setelah proses sudah begini, dan kalau sudah dapat itu ya sudah, kita misalnya nggak pakai pun nggak masalah. Next. Nah, ini kemarin kita apa namanya, Aji Firna ya, kalau ada yang kenal Ica Cikustik, ini juga beliau sebelum ikut member HPA itu sudah memakai ternyata. Nah, saya juga kaget, oh ternyata sudah memakai hurin gitu ya. Nah, ini adalah koleksi pribadi beliau. Ini beliau izinkan untuk ditampilkan. Jadi ketika belum pakai hurin itu, ya wajahnya seperti itu. Nah, sekarang masih menggunakan hurin. Nah, itu memang Masya Allah gitu ya, bisa kembali alami. Oke, next. Nah, ini waktu masih proses ya, yang awal tadi before, kemudian ini on prosesnya seperti ini. Next. Nah, alhamdulillah sudah cantik alami, kinclong gitu ya. Karena memang juga dasarnya cantik gitu ya. Next. Nah, ini saudara beliau. Jadi, biasanya kan kalau kita pakai sesuatu, kemudian itu bagus, maka kita akan merekomendasikan gitu ya. Nah, ini juga merekomendasikan saudaranya itu pakai ini aja, ini hanya pakai sabun gambir kalau ini. Itu sudah membuat wajahnya mulus gitu ya. Next. Nah, ini kita punya gel-gel ya. Hurin in, jadikan muslimah secantik bidadari. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah lewati untuk materi ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa diamalkan ya. Monggo saya kembalikan kepada Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Kusaini yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang penjelasan produk-produk Hurin In dari mulai dari krim, night cream, foundation, sampai sampo dan breast care. Masih semangat ya Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini sudah, walaupun sudah malam, hampir menjelang pukul 9 malam ya, kita tetap semangat ya Bu. Kita sampai tuntaskan acara ini sampai berakhir. Untuk itu supaya lebih semangat, marilah kita dengarkan testimoni mungkin dari beberapa yang hari ini daftar, bisa menyampaikan kepada Bu Ida Rusmala yang akan memandu untuk memberikan testimoni. Insya Allah tadi sebelumnya kan saya katakan bahwa ada 5 orang yang akan mendapatkan produk sponsor dari Bu Kusaini jika testimoninya dianggap paling menarik. Untuk itu, tafadhol Bu Ida Rusmala untuk menyampaikan atau memandu acara hari ini. Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Ibu Leli. Alhamdulillah sudah disampaikan ya tadi materi yang luar biasa oleh Ibu Kusrini. Tiba di pembagian door prize nih untuk ada 5 sabun wajah Hurin In untuk mereka yang ingin memberikan testimoni. Jadi 5 orang ya yang memberikan testimoni yang dianggap menurut Ibu Kusrini ya bagus, akan mendapatkan 1 buah sabun wajah gambir. Tapi untuk ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Kemudian pengiriman ini dari Yogyakarta. Bagi teman-teman yang mau ikutan, silahkan tulis namanya di chat mulai sekarang. Ya, ditulis namanya. Nanti kita kasih waktu, ada 5 orang. Bu Ena mungkin tolong dicatat ya, atau Bu Leli namanya ya, siapa saja yang berhak untuk memberikan testimoni. Nanti diberi giliran ya untuk memberikan testimoninya. Ya, sudah ada belum nih yang mau kasih testimoni? 5 orang. Chat ya, ditulis namanya di chat.
Nih Umi Dorifah nih, ada di chat WA. Ya. Oh, di chat WA ya? Iya. Iya. Beliau Ya, satu di Ibu Dorifah. Umi Iya. Dorifah. Ada lagi yang lain? Ada Bu Rahayu dari Pontianak. Ibu Rahayu. Bu Rahayu mau testimoni, Bu? Silakan. Boleh. Oh, boleh. Bu Rahayu ya. Iya. Ya, yang lain lagi Ada 3. masih ada 5 orang. Baru 2 nih. Baru 2. Silakan. Ntar panitia nunjuk nih. Panitia boleh nggak, Bu? Kayak ujian. Panitia nggak ikutan ya? Siapa lagi nih? Boleh. Bu Ade Farida bersedia testimoni, Bu, dari Bekasi. Testimoninya Bu Ade udah Farida, turun di Bekasi. chat. Dari Tangerang ada nggak nih? Ada pemakai rutin Hurin In? Ibu Sutarti masih on nggak? Bu Yulia Sari, Bogor. Bu Yulia Atau mungkin- Sari Bogor. Atau mungkin bapak-bapak kali yang pernah Oh iya, ada Pak Mujib. Ada Pak Mujib, ada Pak Leli. Silakan mungkin bisa testimoni. Kalau dari peserta nggak ada, panitia boleh, monggo. Ini peserta, Bu. Ya, Mau silakan. Dulu deh. Umi Dorifah tuh. Iya. Umi Dorifah ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Testimoni Memang satu belum dari Bu pernah. Dorifah ya. Ya. Tidak. Assalamualaikum. Iya, silakan Bu, diceritakan testimoninya. Saya kan belum pernah pakai Hurin In, tapi bapak saya minum radik kolagen. Oh, gitu. Usia 78 itu memang wajahnya beda, bersih dah, Bu. Nah, sekarang bapak saya udah nggak ada, jadi nggak minum radik kolagen lagi, Bu. Oh, gitu. Hurin In memang belum pernah gitu. Umi Dorifahnya belum pernah pakai Hurin In. Ini Ibu Dorifah ini nih, belum nih. Bukan. Iya. Ini Ibu Dorifah ini. Silakan Bu Dorifah. Silakan Umu Ini Dorifah. testimoni Umi Dorifah ya, testimoni 1. Silakan. Iya, ini. Bu. Ini Ibu Dorifah ini. Iya, silakan. Iya, Bu. iya, Bu. Silakan. Ya, Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sejak saya kenal Ustazah Kisri ini, saya beli produk-produknya ini komplit, Hurin In. Pokoknya komplit deh. Alhamdulillah udah banyak perubahan. Yang dulunya ini comong-comong hitam di sini, alhamdulillah nih sudah hilang. Dan alhamdulillah sekarang cantik alami. Masya Allah. Ini sampai sampo Hurin In ini komplit. Day, naik sama apa ini foundation. Alhamdulillah saya rutin walaupun sudah flek-flek hitam sudah hilang, tapi karena saya menikmatilah rasa syukur saya, jadi saya terus beli Hurin In dan alhamdulillah saya juga jual paket Hurin In gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Umu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu nanti foto-foto yang lama dan barunya. Jarang foto, Bu. Mulai besok foto. Malu. Udah nenek-nenek foto malu. Silakan Bu Ida dilanjut, siapa lagi? Ya, monggo. Yang kedua, Bu Yulia Sari tadi tuh. Ya. Mau ngomong apa? Ibu Yulia Sari. Yulia Sari. Silakan Bu Yulia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menggunakan produk Hurin In satu aja, yaitu sampo. Kembali. Ya, sampo ketombe ya. Terutama kan masalahnya di ketombe. Untuk saya dan anak saya yang laki-laki baru umur 14, ternyata ampuh sekali gitu. Jadi saya
lebih tertarik lagi pada produk-produk lainnya. Jadi ketombe hilang, rasa gatal-gatal di kepala juga hilang. Itu pengalaman saya pertama kali pakai produk Hurin In. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yulia. Ya, Ditunggu sama-sama. fotonya dan si kecil. Ya. Dilanjut Dari Bu Ida, silakan. Dari bapak-bapak mana nih? Belum ada nih. Tadi Bu Rahayu ya, Bu Rahayu. Iya, Ya, silakan Ibu. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari Pontianak. Usia saya udah 60 tahun. Ketika saya bergabung di HPA kurang lebih 1 tahun, terutama saya pakai produk-produk yang untuk kesehatan. Nah, kemudian saya juga coba, pertama saya pakai sabun Hurin yang koko. Habis 1 memang ya namanya usia sudah 60-an, mungkinnya kulitnya sudah seperti apa gitu kan. Cuma setelah saya pakai kulitnya itu lebih kenyal gitu, nggak kering gitu kan. Nah, kemudian juga yang satunya saya pakai produk samponya. Karena saya suka olahraga, jadi kalau misalnya sudah habis olahraga itu kan sampai basah-basah gitu kan, jadi berapa hari gitu udah keringetan gitu kan, nggak enak gitu. Tapi dengan pakai sampo Hurin, rambut itu lebih bersih, kemudian nggak gatel. Memang saya udah nggak ketombe, kalau dulu memang gitu kan, udah nggak ketombean, tapi jadi nggak gatel dan lebih ringan gitu kepala. Karena kalau kita pakai itu sejuk rasanya di kepala. Nah, itu mungkin testimoni saya, baru 2 produk yang saya pakai, tapi testimoni dari teman-teman saya sudah pakai night cream, day cream. Tadinya itu pakai perawatan yang mahal-mahal tadinya, tapi kalau tidak perawatan memang beda, kulitnya malah lebih kusam. Jadi kemarin baru testimoni temen, kehabisan, kebetulan ke Jawa, mungkin nggak sempat beli, walaupun nggak pakai, tetap nggak berubah kulitnya. Jadi memang produk Hurin sangat bagus untuk teman-teman yang sudah pakai, karena kebetulan saya juga baru pakai sampo dengan sabun. Nanti juga saya akan coba mungkin untuk yang night cream, day creamnya. Terima kasih, mungkin itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahayu. Alhamdulillah luar biasa ya. Sudah banyak yang menggunakan. Ibu Ida masih di ruang Zoom, Bu Ida? Masih Masih. di unmute. Oh, di unmute. Silakan di unmute dulu Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida. Cek sound. Ya, Bu Win, sinyalnya Lanjut. hilang-hilangan. Oh iya. Silakan Ya, lanjut. tadi Bu Rahayu, yang selanjutnya Ibu siapa nih? Bu Ade Farida ya? 2 lagi. Iya, 2 lagi, Bu Ade Farida, dan silahkan. Saya Ibu Ade Farida dari Ibu. Bekasi. Bekasi ya. Baru Silahkan, pakai Bu. Hurin In itu, pakai Hurin In itu krim pagi, siang dan sabunnya. Insya Allah itu saya baru beralih ya ke Hurin In. Sebelumnya itu pakai produk yang lain, tapi tidak kalah khasiatnya ya Hurin ini. Jadi alhamdulillah saya rutin memakainya 2 kali mencucinya pakai sabun dan terusnya pakai krim pagi dan krim malam. Alhamdulillah sudah itu pokoknya lebih kenyal dan lebih halus gitu setelah memakai produk ini. Ya, itu aja yang saya testimoni dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ade Farida. Silakan Bu Ida, siapa lagi Bu? Ya, yang terakhir saya belum tulis namanya ini. Bu. Siapa ya tadi? Bentar, saya cek dulu di. Ibu Derita sudah, Rahayu, Bu Ade Farida, Bu Yulia Sari, yang terakhir siapa ya? Bu IF nih ada testimoninya tapi di chat
Silahkan mau open mic Bu, Bu If. Inisialnya If. Diceritain Ibu If. Iya. Ida Ulmu, Bu. Oh, Bu Ida. Purbalingga ya. Purbalingga. Ya, silakan Bu. Kebetulan saya alumnus pelatihan kecantikan basic 1 di Jogja dengan Umi Rini dulu. Dari pengalaman mengikuti kecantikan itu, alhamdulillah sampai sekarang masih saya terapkan ilmunya. Jadi ada beberapa treatment yang beliau ajarkan, dari mencuci wajah dengan sabun gambir, kemudian melakukan peeling yang beliau ajarkan juga bahan-bahannya, kemudian baru di treatment massage atau totok wajah atau akupuntur, kemudian di masker, kemudian baru pakai day cream kayak gitu. Alhamdulillah sejak saat itu kliniknya juga ramai dan bayarannya lumayan juga gitu. Wah, Luar mantap. biasa. Masya Allah. Ya klinik nih. Omset. Omset. Betul. Ya, hanya itu. Terima kasih. Oh, ini Bu Iftarotin ya? Ya, Bu Ida ini punya buka klinik ya di ya. Jadi testimoninya pasti banyak. Selain diri sendiri dan juga menangani pasien. Ya, alhamdulillah sudah ada 5 orang berhak mendapatkan masing-masing 1 botol sabun gambir dari Ibu Kisrini. Ongkos kirim ditanggung para pemenang ya. Selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu Leli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Ida yang sudah memandu untuk acara testimoni sekaligus pemberian doa kepada 5 pemenang. Tahniah ya, selamat kepada ibu-ibu yang tadi sudah menyampaikan testimoni. Semoga dengan testimoni ini bagi ibu lain yang belum mempergunakan atau mungkin Bapak tolong sampaikan kepada Ibu sisinya ya untuk menggunakan Hurin In dalam kosmetik sehari-hari. Insya Allah aman Pak. Tadi kan sudah dipaparkan oleh Bu Kisrini. Mungkin agenda selanjutnya Bu Kisrini, apa ada sesi tanya jawab? Walaupun sudah malam nih Pak ya, hampir jam 9. Masih semangat kan Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kasih aja waktu untuk 2 orang ya Bu Kisrini, mengingat waktu sudah hampir jam 9. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang mungkin materi yang tadi disampaikan oleh Bu Kisrini. Silakan langsung open mic aja yang mau. Saya mau tanya dong. Silakan Bu Ade Farida. Saya agak kesulitannya untuk memperoleh apa yang paket lengkap itu. Maksudnya paket lengkap Hurin In. Jadi saya tuh belinya satu-satuan gitu. Jadi saya mau beli foundationnya tuh nggak ada gitu. Saya pengen semua tuh lengkap. Ada krim pagi, krim malam, pokoknya semuanya. Tapi di tempat saya tuh nggak ada yang jual yang lengkap gitu. Itu jadi cara memperolehnya gimana ya? Itu aja pertanyaan saya. Langsung aja Bu ya, tanya kedua ya Bu. Pertanyaan kedua ya, silakan yang ingin bertanya. Di sini dijawab. Iya, baik. Memang untuk yang produk Hurin itu kita keluarkan ada yang per biji dan ada yang set gitu ya. Jadi awal mula keluar itu memang set. Nah, kalau misalnya pas tidak ada, mungkin pas kosong gitu ya. Nah, nanti bisa hubungi KC terdekat saja. Insya Allah nanti kita sampaikan ke KC dan biar KC yang menyediakan. Nanti insya Allah ada. Bagaimana Bu Ade, sudah puas dengan jawaban mungkin ini? Ya, berarti kita harus pesan dulu ya Bu ya. Iya, nanti hubungi KC terdekat saja. Di Bekasi ada KC Bu Eli, lengkap biasanya. Ada Bu Juheti. Saya biasanya sama Bu Asih. Saya Bu Asih biasanya. Ya, Bu Asih juga KC Bekasi. Ada lagi yang ingin bertanya dari yang dipaparkan oleh Ibu Kisrini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Jumarni.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih yang aktif kan kamera? Ini Bu, pertanyaan saya apa detoksnya ini set puring itu memang menimbulkan jerawat. Jadi kami ada beberapa yang beli di sini awalnya hanya berniat untuk alami, setelah dipakai muncul jerawat. Tapi alhamdulillah setelah habis satu set sudah bagus kembali. Tapi ada 3 orang memang dia selalu begitu katanya berjerawat dulu memang. Permasalahannya ketika ada detox berjerawat begitu biasa awal-awalnya yang membeli itu ada komplain, tapi akhirnya alhamdulillah cocok. Jadi pertanyaan saya apa memang itu detoxnya atau efeknya itu memang harus berjerawat dulu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu ya, itu saja. Silakan Bu ke sini. Oke, baik. Jadi memang begini, ketika kita pakai produk yang kimia, yang kimianya tinggi ya terutama ya, itu memang yang jelek itu di bawah kulit, sehingga yang nampak itu yang bagus gitu ya. Tapi nanti ketika kita hentikan, maka yang di bawah kulit itu akan muncul kembali. Nah, sehingga ketika kita mengganti dengan yang herbal atau alami, itu herbal atau alami itu kan mempunyai sifat untuk mengembalikan kesehatan kulit, sehingga sesuatu yang tadinya itu mengganggu, dia akan keluarkan, akan didetokan. Salah satunya itu memang jerawatnya akan muncul. Jadi semakin banyak menggunakan kimianya atau kimianya semakin tinggi atau semakin lama itu ya memang detoknya semakin lama juga. Tapi nanti ketika sudah dapat dia akan tetap begitu, akan cantik gitu ya. Jadi yang tersembunyi di kulit itu memang akan dikeluarkan semua. Maka kalau misalnya kita pakainya itu banyak gitu ya, agar mempercepat untuk detok, bisa ada beberapa alternatif. Misalnya bisa mengkonsumsi antirek. Jadi selain tadi kan selain kita ada eksternalnya, ada internalnya. Nah, untuk yang kasus-kasus yang begitu, itu disarankan juga minum antirek plus gamat. Atau kalau misalnya bersedia, itu juga dengan dibekam. Jadi untuk detoknya bisa bekam atau konsumsi antirek. Dan memang harus bersabar karena mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh yang sudah lama itu butuh proses. Jadi memang kita sebagai apa istilahnya dakwah ini harus mengedukasi bahwa ini tuh produk memang ada detoknya. Tapi nanti ketika sudah dapat itu akan tidak ketergantungan. Dan yang paling penting tidak merusak organ. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Kalau kecantikan itu, kalau sudah sakit itu sudah nggak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau organ ini, terutama itu yang jelas kena itu ya, itu paru. Jadi ketika paru sudah kena, kemudian kita masih menggunakan yang kimia, ginjal itu pasti kena. Nah, kalau sudah ginjal, ini sudah berat gitu ya. Jadi memang kita harus mendakwahkan ini, bahwa kecantikan itu hanya perantara, hanya rasa bersyukur kita gitu ya, sehingga hati-hati dalam pemilihan. Jadi memang ketika alami itu yang terjadi itu mesti ada detok gitu ya. Jadi memang harus bersabar. Nah kalau yang nggak bersabar diingatkan aja daripada nanti organnya kena gitu. Mungkin begitu jawabannya. Insya Allah ya Bu Jubani sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kisrini. Alhamdulillah. Ibu, satu lagi Bu, bisa tambah ya. Silakan ya, ini yang beauty breast care ya. Ya. Alhamdulillah saya testimoninya kemarin pakai, alhamdulillah benar-benar sesuai yang diharapkan, kencang dan ini. Tapi setelah melahirkan saya enggak pakai lagi. Apakah aman untuk ibu menyusui? Oh iya. Aman, itu sangat aman. Jadi justru ketika kita waktu hamil, kemudian menggunakan itu nanti membantu dalam melancarkan ASI.
Jadi tetap dipakai aja nggak apa-apa, aman. Justru itu kalau ada ibu habis melahirkan, kemudian ASI-nya terganggu, justru malah disuruh untuk ngoleskan. Nggak apa-apa, aman. Silahkan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallah. Izin bertanya, saya Bu mau tanya Bu. Masih ada satu lagi. Boleh kan Bu kesini, masih ada waktu? Monggo, sepanjang masih ada waktu silahkan. Silakan Bu Nursam. Bu Iftarotin, Bu. Dari siapa ini? Siapa? Bu Nursam apa? Ada Bu Iftarotin, ada dua yang mau nanya. Bu Ida tadi. Gini Ya, Bu, dari setiap kami keramas itu selalu pakai Hurin-In. Tapi sekarang akhir-akhir ini tuh rambut rontok. Itu gimana ya Bu? Walaupun saya tetap pakai sampo, sampai sekarang saya tetap memakai sampo Hurin-In. Untuk mengatasi kerontokannya itu gimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Dek. Ya, Bu Nursam. Ya. Terima kasih Bu. Jadi kebanyakan itu teman-teman yang berjerawat bertanya gimana pengobatannya. Biasanya saya sarankan untuk colon cleansing dulu 3 bulan gitu ya. Kemudian baru ke wajah. Tapi mereka akhirnya merasa kelamaan. Jadi kalau yang saya pelajari yang hari ini, malam ini, jadi bisa ya kalau jerawat itu nggak perlu colon cleansing, jadi langsung memakai Hurin-In. Itu bagaimana, mohon penjelasan. Silakan Bu kesini. Oke, baik. Yang tadi Bu Iftarotin ya, ini teman saya nih dari Purbalingga, saya sudah berkunjung ke sana, ngadain offline kemarin. Jadi begini, untuk rambut rontok, itu biasanya kita kekurangan asupan ke rambutnya. Jadi nutrisi untuk kita ke rambut itu kekurangan. Bisa juga ketika membilas, itu kurang bersih, juga bisa. Jadi ketika keramas kita pastikan membilasnya yang bersih. Jangan sampai ada ketinggal sisa-sisa busa. Karena itu nanti akan menyebabkan menempel di kulit kepala dan itu akan merontokkan rambut. Jadi yang pertama dicek betul asupannya itu sudah sampai ke rambut atau belum. Nah, asupan di sini tuh yang terutama itu gamat dan kecukupan air putih. Ini untuk gamat dan kecukupan air putih, Bu. Untuk rambut rontok. Ya. Nah, kalau untuk luar bisa dibantu dengan dioles dengan minyak Pak Haji. Jadi pas waktu mau tidur, silakan dioles dengan minyak Pak Haji, kemudian paginya keramas dengan sampo Hurin. Insya Allah nanti proses rontoknya akan hilang. Terima kasih Bu. Untuk yang Bu Nursam ya, jadi memang untuk jerawat itu masuk kategori ada bakteri gitu ya. Jadi kalau bakteri itu bisa kita atasi dengan antirek. Sembari kita minum antirek, juga kita gunakan urin. Nah, nanti untuk kasus-kasus yang berat itu sudah harus ada penanganan lain. Misalnya di akupuntur atau ditotok. Nah, mungkin nanti sesi berikutnya kita akan jabarkan. Kita harus mengenali jenis-jenis kulit, kemudian keluhannya apa saja, kemudian terapi yang kita berikan apa, itu nanti kita pelajari di situ. Jadi intinya untuk jerawat kita cukup antirek saja sama pemakaian Hurin. Dan kalau misalnya bisa disarankan bekam itu lebih baik lagi. Gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, jazakallah khair Bu kesini. Nah, ternyata Bu Wiwin sebagai penggagas acara ini juga pengen bertanya. Kita berikan waktu ya. Nah, ini terakhir ya Bu, karena mengingat waktu sudah malam. Silakan Bu Wiwin, Atika untuk yang berikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Leli sudah diberikan kesempatan, luar biasa antusiasme Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang terakhir Bu, tolong closing statement dari Bu Kisrini karena pasti para penasaran nih untuk teman-teman di luar sana ingin memastikan apakah
set Hurin In kosmetik ini aman untuk ibu hamil? Silakan Bu. Iya, baik. Saya pastikan untuk set Hurin ini aman untuk ibu hamil. Jadi kenapa sih kok kita harus perhatian saat ibu hamil dengan kosmetik gitu ya? Karena itu tadi ketika kosmetik itu ditempel di kulit, dia masuk ke peredaran darah. Sehingga ketika ada janin itu memang bisa membahayakan. Kadang sampai apa istilahnya? Mungkin bisa keguguran atau lahir janin yang tidak diinginkan. Maka betul-betul dokter spesialis kandungan memastikan ini aman atau tidak begitu ya. Jadi untuk Hurin ini karena bahannya dari alami, monggo Bu Mil bisa pakai, Bu Sui bisa pakai, aman insya Allah begitu. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Sudah, Bu. Bu? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Jazakallahu khair Bu Trisni yang sudah memberikan jawaban atas semua pertanyaan Ibu sampaikan. Insya Allah nanti kita Bu, seperti tadi dijanjikan oleh Bu Trisni, kita akan ada sesi selanjutnya Ibu Win ya, kita akan gagas lagi acara ini, sesi kedua ataupun nanti sesi ketiga. Sebagai penutup hari ini, saya berikan waktu untuk Bu Eno memimpin doa. Tafadhol Bu Eno. Alhamdulillah udah selesai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup acaranya, kita kirim doa dulu ya untuk guru kita Tuan Haji Ismail bin Ahmad yang sedang sakit dan juga leader kita Pak Maryudi. Mari kita kirimkan Al-Fatihah buat guru-guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita tutup kajian kita kali ini beauty class gelombang pertama ya. Karena nanti ada gelombang kedua, ada sesi kedua, ada sesi ketiga. Yang penasaran jangan nggak ikut ya. Insya Allah ada lanjutannya. Mari kita menundukkan kepala dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahalat ala da'watik wa ta'aharat ala nasyrati syariatik wa wasikilahumma rabitataha wa adihudaha wa diyasulaha wa mla'aha binurika lazilayahu wasrah suduruha bifaidil imani bik wa jamirit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa mithala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Bu Safaf, Bu Eno yang sudah memimpin atau membantu kita untuk baca doa. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Wabil khusus untuk panitia, Bu Wiwin sebagai pengagas, Bu Kisrini, Bu Ida Rusmala, Bu Eno, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi kemarin kita hari ini banyak kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak tidak sesuai dengan rencana, yang semua bukannya dari saya, mohon maaf lahir batin, yang salah, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya silakan nanti kita tunggu
Terima kasih dari Bu Wiwin. Sampai jumpa Ibu, Pak Ibu. Ya, terima kasih Bu Leli, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kisrini, Bu Eno dan Bu Ida. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, nanti kita ketemu lagi di Zoom, udah cantik-cantik dengan Hurin ya. Amin. Allah, amin.